Saya Aisyah akan menjelaskan tentang listrik bolak-balik AC. Listrik bolak-balik AC, listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan tempat mengalir dalam dua arah. Besaran dalam listrik bolak-balik. A. Arus bolak-balik 1. Arus yang nilainya berubah terhadap waktu. B. Tegangan bolak-balik V. Tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Persamaan listrik arus bolak-balik AC. Persamaan umum tentang listrik arus bolak-balik adalah I sama dengan IM dikali sin omega T, V sama dengan Vm dikali sin omega T. Dengan I, arus bolak-balik, IM, arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere. V, tegangan bolak-balik, Vm, tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt. Omega T, kecepatan sudut satuannya radian per sekon. T, waktu, satuannya sekon. Besaran arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur menggunakan alat yang disebut osiloskop. Kurva tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berbentuk sinusoidal atau grafisik dengan Fm tegangan maksimum satuannya volt dan Vpp tegangan dari puncak ke puncak lainnya sama dengan 2 kali Vm satuannya juga volt. Dalam listrik bolak-balik ada 3 nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Kita akan membahasnya satu persatu. Saya Sylvia Agustin akan menjelaskan tentang nilai efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nilai efektif sering disebut dengan nilai RMS atau Rod mean squared. Nilai arus dan tegangan yang langsung ditunjukkan oleh alat ukur, misalnya nilai arus yang ditunjukkan oleh ampermeter atau nilai tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter. Selanjutnya, nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Hubungan nilai efektif dan nilai maksimum adalah IF sama dengan IM dibagi akar 2, sehingga IM sama dengan IF dibagi akar 2. VF sama dengan VM dibagi akar 2, sehingga VM sama dengan VF dikali akar 2. Keterangan IF sama dengan arus efektif dan IM sama dengan arus maksimum. Keduanya dalam satuan ampere. VF sama dengan tegangan efektif dan VM sama dengan tegangan maksimum. Keduanya dalam satuan volt. Terakhir, nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai yang dianggap setara dengan nilai arus dan tegangan searah yang tetap yang memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Halo guys, di sini saya singkat Bella akan menjelaskan tentang hubungan nilai rata-rata dan nilai maksimum. Hubungan nilai rata-rata dan nilai maksimum IR sama dengan 2 kali IM per V. IR sama dengan 2 kali VM per V. Keterangan LR arus rata-rata, LM arus maksimum. VR tegangan rata-rata, VM tegangan maksimum. Di sini kita akan membahas rangkaian listrik bolak-balik AC. Rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa getaran yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaian ini ada yang berupa yang melibatkan komponen resistor, induktor, kapasitor, dan ada yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau bisa dua ketiganya. Pada video ini kita akan membahas rangkaian murni ya teman-teman. Rangkaian murni listrik bolak-balik AC. Di sini ada 3 rangkaian listrik bolak-balik AC. Yang satu resistif, induktif, kapasitif. Di sini kita akan membahas yang pertama, rangkaian resistif. Adalah rangkaian yang terdiri dari atas sebuah resistor R yang dihubungkan sumber tegangan AC
tegangan pada resistor VR sama dengan Vm kali sin omega Vt. Arus pada resistor I sama dengan VR per R sama dengan Vm kali sin omega Vt per R sama dengan Im kali sin omega Vt. Pada resistor juga berlaku persamaan Im sama dengan Vm per R atau Vm sama dengan IMR. Yang kedua, IF sama dengan VIF per R atau VIF sama dengan IFR. Keterangan VR tekanan pada resistor, Vm tekanan maksimum, VF tekanan efektif, I arus pada resistor, Im arus maksimum, IF arus efektif, R hambatan resistor, OHM, W kecepatan sudut, T waktu. Perkenalkan, nama saya Feby Fauzia Thohiriyah. Rangkaian resistif, hubungan arus dan tegangan pada resistor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik dapat diketahui bahwa sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan jika fase sama. Dalam diagram fasor akan tampak segaris. Selanjutnya, rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif XL, yang dirumuskan dengan XL sama dengan omega dikali L. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T tambah pi per 2. I sama dengan Im dikali sin omega T. Pada induktor juga berlaku persamaan hukum Ohm. Vm sama dengan Im dikali XL. Vi sama dengan 1 dikali XL. Dengan XL, reaktansi induktif satuannya Ohm. L induktansi satuannya H Henry. V tegangan sesaat pada induktor V. Dan Vi tegangan antara ujung induktor V ketiganya dalam satuan volt. Rangkaian induktif. Hubungan antara induktor dan tegangan pada induktor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik dan dari persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T tambah pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T, dapat diketahui bahwa sudut fase tegangan lebih besar daripada sudut fase arus sebesar 1/2 atau 90 derajat. Ini berarti pada induktor tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Pergerakan sudut fase ini juga dapat dilihat pada diagram fasor untuk induktor. Terakhir, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif XC yang dirumuskan dengan XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikali C. Pada rangkaian kapasitif berlaku persamaan V sama dengan Vm kali sin omega T kurangi pi per 2. I sama dengan Im dikali sin omega T. Pada kapasitor juga berlaku persamaan hukum Ohm. Vm sama dengan Im dikali C. Vc sama dengan 1 dikali Xc. Rangkaian kapasitif. Keterangan. Dengan Xc, reaktansi kapasitif satuannya Ohm. C. Kapasitansi kapasitor F, satuannya farad. V. Tegangan sesaat pada kapasitor V. Dan Vc. Tegangan antara ujung-ujung kapasitor V ketiganya dalam suatu volt. Rangkaian kapasitif. Hubungan arus dan tegangan pada kapasitor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik dan dari persamaan V sama dengan Vm kali sin omega T kurangi pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T, dapat diketahui bahwa sudut fase tegangan lebih kecil daripada sudut fase arus sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Ini berarti pada kapasitor tegangan selalu tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Perbedaan sudut fase ini juga dapat dilihat pada diagram fasor untuk kapasitor. Perkenalkan, saya Karisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri RL, rangkaian seri RC, dan rangkaian seri RLC. Rangkaian seri R dan L.
1. Tegangan total pada rangkaian RL adalah V sama dengan VR kuadrat ditambah VL kuadrat. 2. Besarnya fase atau sudut pergeseran fase T delta sama dengan XL dibagi R. 3. Impedensi rangkaian RL Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah 2pi FL kuadrat. Rangkaian seri R dan C. 1. Besarnya tegangan total pada rangkaian V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. 2. Besar sudut fase V terhadap I T delta sama dengan IC dibagi VR atau XC dibagi R. Dan 3. Impedensi rangkaian RC Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. V dilambangkan sebagai tegangan total atau volt. VR tegangan pada resistor atau volt. VC tegangan pada kapasitor atau volt. XC hambatan pada kapasitor. Dan Z impedensi rangkaian atau reaktansi kapasitif. Impedensi rangkaian seri RLC V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC kuadrat. Berdasarkan hukum OHM dapat ditentukan besar tegangan tiap-tiap elemen. VR sama dengan I dikali R. VL sama dengan I kali XL. Dan VC sama dengan I kali XC. 1. Besar sudut pergeseran fase T delta sama dengan VL dikurang VC dibagi VR atau XL dikurang XC dibagi R. 2. Besarnya impedensi atau hambatan total Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Z dilambangkan sebagai impedensi rangkaian, R hambatan, XL reaktansi induktif, dan XC reaktansi kapasitif. Resonansi rangkaian RLC. Sifat suatu rangkaian seri RLC adalah arus yang melintasi R, L, dan C akan sama fase dan nilainya bergantung pada besar kendala yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Jika suatu rangkaian mempunyai reaktansi induktif yang lebih besar, maka sifatnya tidak akan sama dengan rangkaian yang mempunyai reaktansi kapasitif lebih besar. Terdapat 3 keadaan yang menunjukkan sifat pada suatu rangkaian seri RLC, yaitu 1. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif dan V melampaui I sebesar delta. 2. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat konduktif dan melampaui V sebesar delta. 3. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif dan V dan I sefase. Resonansi pada rangkaian seri RLC terjadi jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif sama besar XL atau XC. 2. Impedensi kendala resistor atau Z sama dengan R. 3. Sudut fase delta sama dengan 0. Frekuensi resonansi pada rangkaian seri RLC dapat dihitung dengan memakai rumus di bawah ini. F sama dengan 1 dibagi 2 akar LC. Maka bisa dikatakan sebagai F sama dengan frekuensi resonansi, L sama dengan induktansi induktor, C sama dengan kapasitansi kapasitor. Perkenalkan, nama saya Nur Adilna Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Diketahui sinyal tegangan sebuah dinamo didefinisikan sebagai V sama dengan 1,5 akar 2 sin omega T volt.
Dinamo dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan R sama dengan 15 ohm. Kita diminta menentukan arus efektif yang mengalir pada lampu. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan Vm dari persamaan V sama dengan Vm sin omega T, sama dengan 1,5 akar 2 sin omega T, sehingga Vm sama dengan 1,5 akar 2 volt. Selanjutnya, kita tentukan arus maksimum IM dengan persamaan IM sama dengan Vm dibagi R, sama dengan 1,5 akar 2 dibagi 15, sama dengan 0,1 akar 2 ampere. Terakhir, kita tentukan arus efektif IF. IF sama dengan IM dibagi akar 2, sama dengan 0,1 akar 2 dibagi akar 2, sama dengan 0,1 ampere. Jawabannya E.